Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari yang indah ini. Doa saya kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita pastinya, dan diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini dan sebelum memulai renungan ini, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya siapkan untuk menjadi renungan kita di pagi yang indah ini, saya ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyinya saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Itu yang kita akan renungkan. Saudara, topik yang ingin kita bahas dari pembacaan ini adalah tentang pemenang kehidupan, saudara. Mungkin saudara sudah sering mendengar istilah pemenang kehidupan ini, dan banyak hal lagi yang kita bisa sinonimkan dengan ungkapan ini. Tetapi ini kita coba mengangkat tema ini, yaitu pemenang kehidupan. Suatu hari saudara, ada dua orang yang bersahabat. Mereka menghampiri sebuah lapak untuk membeli beberapa cemilan. Tetapi saudara, ternyata penjual tersebut melayani mereka dengan sangat buruk. Mukanya cemberut, bahkan dikatakan tidak bersahabat, cuek, judes. Sehingga orang pertama dari kedua bersahabat ini merasa sangat jengkel hatinya, karena mereka menerima pelayanan yang buruk dari penjual tersebut. Tetapi yang mengherankan saudara, orang kedua itu tetap dia merasa enjoy, bahkan dia selalu bersikap sopan kepada penjual itu. Tak sedikit pun wajahnya berubah, menandakan bahwa dia tetap merasa tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Lalu saudara, setelah mereka meninggalkan tempat itu, orang pertama tadi bertanya kepada sahabatnya itu, "Hai sobat, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang sangat menyebalkan dan yang sangat menjengkelkan itu? Kok bisa kau bersikap sopan kepadanya? Dia sudah begitu menjengkelkan, padahal kan pembeli itu raja bagi penjual. Kenapa kau bisa bersikap sopan seperti itu?" katanya. Lalu sahabatnya ini menjawab dia dengan santai. Dia katakan, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Bukankah kita yang menjadi penentu atas hidup kita sendiri?" katanya saudara. Sehingga kalau kita lihat dari jawaban ini, dia sama sekali tidak terpengaruh dengan sikap penjual tersebut, karena dia punya prinsip bahwa hidupnya tidak pernah dipengaruhi orang. Karena yang menentukan sikap kita tentang hidup kita ini adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Lalu dikatakan, tapi kan dia melayani kita dengan buruk sekali. Mukanya judes, sombong, menjengkelkan. Bantah sahabatnya ini lagi dengan merasa kesal, bahkan masih merasa jengkel saudara. Lalu dikatakan temannya, "Ya itulah masalahnya," dikatakan. "Dia mau bad mood kah? Tidak sopan kah? Ya, judes kah? Melayani kita dengan buruk dan seterusnya, dan lain-lain mungkin." Toh dikatakan saudara, temannya ini berkata, "Toh tidak ada kaitannya itu dengan kita." Dikata, "Apa hubungannya dengan kita? Kalau kita sampai terpengaruh,
itu berarti kita membiarkan Dia yang mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kan kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan Dia. Tidak ada hubungannya Dia dengan kita. Kita hanya pembeli dan Dia hanya penjual katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sederhana cerita ini, tapi cukup untuk membantu kita melihat diri kita sebenarnya. Bagaimanakah sebenarnya karakter kepribadian kita ketika diperhadapkan dengan lingkungan, dengan saudara-saudara kita yang mungkin saja tidak selalu mereka seperti yang kita inginkan. Dunia ini beragam, saudara. Manusia banyak di dunia dan setiap orang mempunyai kepribadian dan perilaku masing-masing. Jadi gambaran ini membantu kita untuk menentukan sikap kita. Bukan dunia yang menentukan sikap kita. Seharusnya kita yang memberi warna kepada dunia ini dengan sikap yang baik seperti yang dilakukan orang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan kita seringkali atau kerap kali dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Ini sering terjadi, saudara. Kalau mereka melakukan hal yang buruk kepada kita, lalu kita akan membalasnya dengan hal-hal yang lebih buruk lagi, bukan? Kita akan, kalau mereka tidak sopan kepada kita, lalu kita akan lebih tidak sopan lagi. Anda sopan, kami segan, katanya ya. Kalau orang lain pelit terhadap kita, wah, kita yang semula pemurah bisa tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau berhadapan dengan orang yang pelit seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana pendapat saudara, tetapi saya melihat itulah yang terjadi, saudara. Coba kita renungkan. Mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja kita harus menunggu orang lain atau menunggu kita diperlakukan oleh orang lain dengan baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjaga suasana hati kita. Mari saudara, jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara bertindak kita, cara berperilaku kita, cara bicara kita, cara kita bersikap dan seterusnya, saudara. Pilihlah untuk tetap berbuat baik sekalipun kita menerima hal-hal yang tidak baik. Berbuat baiklah senantiasa, karena kalau sudah tiba waktunya engkau akan menuai dari perbuatan baikmu itu. Jadi jangan dipengaruhi orang lain. Saudara, beberapa ungkapan sering kita dengar. Ungkapan ini mungkin sudah sering saudara dengar. Dikatakan begini: pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat panas. Ini bukan ungkapan saya. Yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, saudara. Yang tetap merasa kecil meskipun dia telah menjadi orang besar. Serta tetap tenang di tengah badai yang hebat sekalipun. Ini orang sudah berkepribadian mantap, saudara. Mudah-mudahan kita akan ditolong Tuhan bisa seperti ini. Saya sering mengatakan ini, hanya ikan yang mati, saudara, bisa hanyut di bawah arus. Kalau dia ikan hidup, pasti dia akan mampu dan selalu akan dapat melawan arus. Itu prinsip yang sering saya ungkapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa dunia yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah arus yang menghanyutkan, yang dapat menenggelamkan setiap orang ke dalam keinginannya. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata demikian, saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Lalu dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Keinginannya ini, saudara, ini yang perlu kita pahami saat ini.
Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya melihat bahwa prinsip ini perlu kita pegang teguh, saudara. Dunia ini arus yang dahsyat dan akan sedang berusaha untuk menenggelamkan, menghanyutkan kita ke dalam keinginan-keinginannya. Saudara bisa baca itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Oleh karena itu saudara, sebagai penutup yang saya ingin sampaikan untuk saudara, kita tidak perlu berlaku aneh dalam kehidupan ini, saudara. Hanya kita perlu menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah menjadi pribadi yang selalu mau dipengaruhi orang lain, mau dipengaruhi oleh lingkungan, mau dipengaruhi oleh dunia di mana kita berada. Jangan, saudara. Janganlah menjadi pribadi yang selalu mau dipengaruhi. Tetapi tunjukkan dirimu, buktikan dirimu menjadi pribadi yang selalu membawa pengaruh kepada orang lain, selalu membawa pengaruh yang baik kepada lingkungan dan kepada dunia ini, saudara, di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan selama ada di dunia ini. Ini yang penting saya rasa, saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, coba kita melihat cara hidup kita setiap hari. Seringkali kita selalu dipengaruhi oleh orang lain, bersikap, berperilaku, bertindak seperti yang saya katakan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita akan rancang sedemikian supaya kita lebih jahat lagi. Kalau orang pelit, seperti saya katakan tadi, kita akan lebih pelit lagi. Lalu apalah beda kita dari dunia ini, saudara? Kita bukan dari dunia. Kita ditempatkan Tuhan di dunia ini. Seperti beberapa hari lalu saya sampaikan dalam renungan, kita adalah garam dan terang dunia. Yang diharapkan Tuhan melalui hidup kita, dunia ini boleh mengenal Tuhan dengan benar. Saatnya saat ini, dunia ini sedang menantikan kita mempertontonkan kehidupan yang benar untuk mereka dapat melihat Tuhan itu dengan benar dalam hidup kita. Sehingga dikatakan ketika mereka mau melihat perbuatan kita yang baik itu, mereka memuliakan Tuhan, saudara. Dan ketika hidup kita memuliakan Tuhan, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Saudara pasti akan semakin diberkati oleh Tuhan. Itulah yang kita renungkan pagi hari ini. Akhirnya saudara, Tuhan memberkati saudara dengan renungan ini. Sebelum mengakhirinya, marilah kita kembali berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini, saudara. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesempatan indah ini untuk merenungkan firman-Mu ini. Bahwa memang benar dunia ini adalah arus yang dahsyat, yang sedang berusaha menghanyutkan dan menenggelamkan kami dalam keinginannya. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Berkati umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Berkati anak-anak-Mu semua dimanapun mereka sekarang. Yang lemah Tuhan kuatkan iman mereka. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang tawar hati Tuhan berikan mereka kepastian dan keteguhan. Yang sedang berputus asa berikan pengharapan Tuhan. Kami percaya hari ini kami mau hidup dalam kemenangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara, tetaplah semangat dan jadilah kuat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jangan biarkan dunia ini mempengaruhi hidupmu. Jadilah orang yang mempengaruhi dunia ini dengan benar. Itu maksud saya. Shalom saudara. Tuhan berkati dimanapun saudara berada saat ini. Amin.